suaranya Gus. Oke, selamat datang Mas Fayas, Mas Edi, dan selamat datang untuk seluruh teman-teman yang bergabung. Bisa kita mulai? Bisa Mas, bisa. Mulai aja, Gus. Oke. Sebelumnya minta tolong untuk semua teman-teman bisa open kamera biar diskusi kita tidak searah ya, dan saya nggak melihat foto teman-teman tapi melihat wajah teman-teman. Silahkan bisa open kamera terlebih dulu. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman. Yang terhormat, pimpinan Komunitas Pemerhati Konstitusi beserta jajarannya dan seluruh peserta bedah pemikiran tokoh yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmah serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada sore menjelang berbuka hari ini bisa melaksanakan bedah pemikiran tokoh teori hukum Hans Kelsen dalam keadaan sehat walafiat tanpa dengan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas atau terputus-putus? Jelas Mas, jelas. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara atau rundown acara pada sore hari ini. Nama acara kita yaitu Bedah Pemikiran Tokoh, dengan judul buku yang akan kita bedah yaitu Teori Hans Kelsen tentang hukum, penulisnya Prof. Dr. Jimli Asidik dan M. Ali Syafaat SHMH. Untuk pembedahnya kali ini ada Mas Fayas yang sudah hadir. Selamat datang Mas Fayas. Dan yang kedua ada Mas Edi. Untuk acara pertama kita nanti pembukaan, acara yang kedua pembacaan tata tertib dan CV pembedah. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu sesi bedah pemikiran tokoh oleh pembedah pertama. Dan acara yang keempat yaitu sesi bedah tokoh oleh pembedah yang kedua. Sesi yang kelima sesi tanya jawab. Acara yang keenam penutup dan acara yang terakhir yaitu foto bersama. Tanpa menunggu lama, marilah kita buka acara kita dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga nanti berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Baik, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib dan CV pembedah. Mohon teman-teman untuk mendengarkan dengan seksama. Ini adalah tata tertib bedah pemikiran tokoh pada sore hari ini. Untuk tata tertib yang pertama, peserta masuki room Google Meet pada waktu yang telah ditentukan, format namanya, asal prodi, kemudian nama lengkap. Kondisi mikrofon harus selalu di-mute, kecuali jika dipersilakan berbicara. Kemudian, wajib menghidupkan kamera selama bedah pemikiran tokoh berlangsung, mengikuti jalannya acara bedah pemikiran tokoh dengan tertib, menggunakan pakaian bebas, pantas, dan sopan, mengisi presensi yang disediakan oleh panitia. Akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi selesai, dan sesi tanya jawab diperuntukkan untuk 3 orang peserta yang tercepat yang akan dipilih oleh moderator. Peserta yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan fitur raise hand atau fitur mikrofon, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama, prodi, instansi, dan pertanyaan. Kemudian setelah sesi penutup terdapat sesi foto bersama dan teman-teman jangan terlebih dahulu ya. Baik, itu adalah pembacaan tata tertib. Selanjutnya akan saya bacakan CV pembedah yang pertama yaitu Mas Fayas. Bentar. Oke, untuk pembedah pertama kita ini beliau bernama Fayas RM Muhammad RM Fayasi Failat. Untuk nomor HP-nya silakan bisa dicatat apabila ada kepentingan 08222030324117. Untuk prestasinya Hukum Tata Negara UN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017, juara 1 debat konstitusi legislatif FAIR UNAS 2019, juara 2 debat pendidikan nasional MPI FAIR 2019,
Juara 1, LKTI Hukum Festival Hukum FSC Unsukal 2019 tingkat DIY Jateng. Ketua UKM Komunitas Pemerhati Konstitusi UN Sunan Kalijaga periode 2019-2020. Kemudian konten kreator tim riset advokat konstitusi. Beliau ini sangat mahir sekali dan berkecimpung di hukum tata negara sudah lama ya teman-teman, dan banyak sekali prestasinya. Kemudian untuk pembedah kita yang kedua, yaitu ada Mas Edi. Untuk nama lengkapnya Edi Purnawan, tempat tanggal lahirnya Tasikmalaya 18 Desember 1998. Untuk alamatnya Kepulauan Sukahurip, RT 1 RW 9, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Islam, nomor HP jika berkepentingan silakan bisa dicatat 083827694823. Riwayat pendidikannya SDN Mandalahayu, SMPN 1 Salopa, dan SMAN 1 Jatiwaras. Untuk pengalaman organisasinya sangat banyak sekali. Sekretaris Jenderal Komunitas Pemerhati Konstitusi UN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2018-2019, anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017, Direktur Lembaga Hukum Mahasiswa Islam Fakultas Syariah dan Hukum 2019, kemudian juga Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2019, dan masih banyak lagi. Untuk prestasinya, salah satunya yaitu Delegasi Debat UI Lover tahun 2018, Delegasi Debat Milad PLD 2018, Delegasi Debat FEBI 2018, Delegasi Debat WPN 2018, Juara 1 Debat Ilmiah tingkat Pondok Pesantren di Buho, Juara 3 LKTI tingkat DIY Jateng dalam Disnatalis Fakultas Syariah Hukum UN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, kemudian juga Juara 2 dan Best Paper LKTI Nasional di Penogoro Lover tahun 2019, dan masih banyak lagi. Baik, teman-teman, langsung kita bisa beranjak ke sesi ketiga, yaitu pembedahan. Namun sebelum itu, di sini aku mau nanya nih kepada teman-teman, apakah semuanya sudah membaca bukunya dari awal sampai akhir? Halo, cek. Apakah bukunya yang setelah dibagi sudah dibaca oleh teman-teman? Mau cek aja sih, kalau belum juga nggak apa-apa, nanti sambil baca. Halo? Belum, Mas. Belum. Oke, nanti sambil dibaca dan ketika pembedahan berlangsung silakan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Oke, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing ya dengan teorinya Kelsen. Yang sebelum-sebelumnya ini kita tahu ya, beliau itu mempelopori teori hukum tata negara gitu ya, expertnya di situ. Tapi pada kali ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait teori Kelsen tapi tentang hukum secara murni. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan salah satu teori yang dipeloporkan oleh Kelsen yang dicetuskan, yaitu the pure theory of law. Yang mana teori ini tuh menganalisis hukum itu secara satu kesatuan dan berbeda gitu, membedakan ilmu yang hukum dengan ilmu-ilmu yang lain, gitu, disiplin ilmu yang lain. Oleh karenanya di sini kan penulisnya itu ada Prof. Jimli dan M. Ali Syafaat ya teman-teman. Dan judul bukunya Teori Kelsen tentang Hukum. Ini sangat menarik sekali karena apa? Buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan teori hukum di Indonesia. Karena kita tahu ya banyak sekali teori filsafat, buku teori filsafat, buku teori politik, akan tetapi buku teori hukum yang murni itu sangat sedikit sekali. Oleh karenanya ini merupakan rujukan terbaik bagi mahasiswa hukum terutama yang ingin mempelajari teori hukum secara utuh, yaitu melalui teori Kelsen ini. Dan kalau kita membaca yang sekilas dari pendahuluannya itu, beliau itu membagi menjadi dua teori hukum ini secara umum, ada yang dinamis dan ada yang statis. Oleh karenanya nanti Mas Fayaz dan Mas Edi juga akan membahas norma hukum statis dan norma hukum dinamis tersebut. Nanti teman-teman silakan bisa memperhatikan dengan seksama. Kemudian untuk teori hukum ini, yaitu seperti yang aku bilang tadi, yaitu memisahkan ilmu hukum yang satu dengan ilmu disiplin yang lain. Selain itu, di sini juga ada terjadi sempat pergolakan gitu ya dari berbagai tokoh yang mengatakan kalau kenapa Kelsen itu memisahkan antara teori hukum dengan keadilan gitu ya. Karena di sini ada sedikit pembedaan gitu ya, teori hukum dan keadilan. Hukum itu bersifat normatif, sedangkan kalau keadilan itu bersifat idealistis, jadi nggak bisa disatukan. Akan tetapi saling berhubungan, karena dalam pembuatan hukum itu nanti kan untuk mencapai keadilan. Nah, disitulah saling keterhubungannya. Makanya berbagai tokoh itu saling berbeda pendapat, seperti ada yang setuju, ada yang tidak setuju.
Seperti itu. Nah, teman-teman, nanti untuk pembedah pertama kita akan membahas dari profil Hans Kelsen itu sendiri, dari perjalanan hidupnya seperti apa sampai dia melahirkan suatu pemikiran yang sangat luar biasa dalam bidang hukum secara umum ini. Kemudian untuk yang kedua nanti akan dijelaskan norma hukum secara statisnya seperti yang saya bilang tadi. Dan yang ketiga norma hukum secara dinamis. Dan yang keempat ada kritik dan pengembangan teori Hans Kelsen. Oleh karenanya tanpa menunggu waktu lama, aku rasa teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dengan seksama untuk membedah bersama pembedah kita yang sangat luar biasa. Untuk yang pertama, kita langsung beranjak kepada pembedah pertama, Mas Wayas. Silakan nanti selama 25 menit untuk melakukan pembedahan buku. Habis itu dilanjutkan dengan pembedah kita yang kedua, Mas Edi. Halo Mas Wayas, dipersilakan. Oke, halo Gus. Halo teman-teman semua. Halo Mas Wayas. Jelas ya? Oke, jelas Mas. Oke, saya sebelumnya saya minta izin nggak pakai share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama Bagus ya. Kalau hari ini agenda kita bedah buku teori Hans Kelsen. Tapi kalau di pamflet yang disebarkan sebenarnya ke bedah pemikiran tokoh ya. Hanya saja pemikiran tokoh ini memang kemarin saya dicet oleh Vika itu 1 minggu yang lalu. Itu pemikiran tokohnya itu bedah melalui bukunya Prof. Jimli dan Pak Ali Safaat. Yakni bukunya itu teori Hans Kelsen tentang hukum. Jadi menurut saya karena ini kita bedah pemikiran tokohnya melalui bedah buku, jadi saya jelaskan dulu ini karakter bukunya secara umum dulu ke teman-teman. Karena kan kemarin itu juga sudah di-share terkait PDF bukunya ya, kalau nggak salah itu ada sekitar di PDF-nya itu 113 halaman. Tapi untuk bukunya sendiri, buku asli kebetulan karena saya megang buku cetakan versi setoran. Nah, itu ada 200 buku yang 200 halaman terkait materi dan sekian halaman itu terkait dengan daftar isi dan lain sebagainya dengan angka Romawi. Buku ini terbit pada tahun 2006 cetakan pertama. Kemudian tadi ditulis oleh Prof. Jimli Asidiki dan Pak Ali Safaat yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum masuk ke ranah bedah substansi, saya sebenarnya punya 2 catatan terkait dengan teknis buku ini karena memang ketika diberikan waktu 1 minggu untuk membaca, karena ini kan bedah bukunya sebenarnya saya dengan Edi ini bagi 50%. Saya di bab 1 bab 2-nya, Edi di bab 3 dan bab 4. Nah, saya untuk mengejar bab 1 dan bab 2 itu ternyata ada beberapa kerumitan untuk memahami bukunya. Saya rasa mungkin teman-teman juga berpendapat seperti itu. Karena memang dari masalah teknis, menurut saya sistematika buku yang khususnya terkait dengan bahasan pada bab 2, bab 3 maupun bab 4 itu mempunyai sistematika yang cukup rumit gitu. Atau kurang mudah dipahami. Contohnya dalam pembagian bab atau subbab. Nanti di tengah-tengah pembahasan bab 2 misalnya ya, saya karena bukanya bab 2 itu nanti teman-teman bakal ketemu subbab-subbab yang sebenarnya itu tidak relevan dengan pembahasan gitu ya. Kayak misalnya pembahasan mengenai, saya contohnya di sini itu di subbab terkait dengan validitas dan keberlakuan, justru yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan norma umum individual, kemudian norma dan tindakan dan lain sebagainya. Dan itu ada di beberapa pembahasan dalam buku ini. Jadi ketika saya hendak mencari dengan pembahasan norma, saya harus membuka ke bagian validitas dan keberlakuan tadi atau ke beberapa halaman lain. Artinya secara strukturnya itu masih cukup rumit karena memang buku ini itu adalah buku yang buku hasil terjemahan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu oleh Prof. Jimli dan Mbak Ali Safaat dari 3 buku umumnya Hans Kelsen gitu. Karena kalau berbicara teori Hans Kelsen setidaknya ada 3 rujukan itu. Yang pertama itu buku General Theory of Law and State yang terkait dengan konsep hukum umum. Kemudian dari buku ini dibandingkan juga dengan 2 buku utama lain dari Hans Kelsen. Yang 2 buku ini membahas lebih dalam terkait pure theory of law. Karena memang dalam perjalanannya Hans Kelsen itu, jika teman-teman mengikuti profilnya, dia telah membuat 2 karya terkait dengan pure theory of law. Yang pertama adalah Introduction to the Problem of Legal Theory and Pure Theory of Law, legal theory.
yang itu bisa dikatakan ilmu hukum murni jilid 1 dan Pure Theory of Law sebagai ilmu hukum murni jilid 2. Jadi secara umum terkait buku ini itu seperti itu. Makanya nanti mungkin pembahasannya juga kurang apa ya, bisa kalau kita simak itu kata-katanya cukup rumit karena memang ini juga buku yang menurut saya ya, tapi saya kurang tahu nanti Prof. Jibri dan Pak Ali Safaat ketika mengetik itu seperti apa. Kelihatannya inilah buku dari terjemahan bahasa Inggris tadi, sehingga yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mungkin bahasanya cukup susah dipahami untuk membaca dari bahasa Indonesia, sekalipun bahasanya sudah dijadikan ke Indonesia. Kemudian sebelum menyentuh ke substansi lagi, gitu ya, di buku ini tuh ada 4 istilah yang berdekatan, itu yang memang ketika kita tidak teliti dengan istilah ini, itu akan membuat kita cukup rumit untuk memahami bukunya. Jadi istilah itu ada 4. Yang pertama ada istilah peraturan yang dibedakan dengan hukum, yang dibedakan dengan norma, dan dibedakan dengan aturan hukum. Jadi 4 istilah ini berbeda dan jangan teman-teman samakan gitu, karena ketika disamakan maka akan merumitkan kita dan membuat kekeliruan kita dalam pemahaman terkait substansi buku, khususnya di bab 1 dan bab 2, karena saya dapatnya bab 1 bab 2. Jadi yang pertama itu adalah peraturan gitu ya. Peraturan itu misalnya saya konkretkan, itu misalnya di KPK itu atau teman-teman itu di kos masing-masing itu punya peraturan jam malam. Nah, itu adalah satu contoh peraturan saja. Gitu. Terus misalnya di kos teman-teman lagi itu ada peraturan kalau mandi itu setelah mandi kerannya itu dimatikan, maka itu namanya peraturan juga, gitu ya. Jadi makna yang pertama itu peraturan itu hanya suatu yang sifatnya mengatur, tetapi hanya parsial saja. Kemudian istilah kedua adalah hukum. Nah, hukum ini adalah suatu peraturan yang teratur atau legal order bisa dikatakan. Jadi hukum bisa dikatakan sebagai hukum ketika dia mempunyai banyak peraturan di dalamnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mempunyai hukum di kos teman-teman itu ketika ada beberapa peraturan yang saling sistemik dan saling teratur sebagai sebuah order gitu. Dan hukum yang valid itu baru dikatakan sebagai norma. Jadi istilah pertama peraturan, istilah kedua hukum, dan istilah ketiga adalah norma tadi. Nah, norma itu jadi hukum ketika dia valid dia menjadi norma. Sedangkan norma itu sendiri itu adalah ketika kita maknai secara harfiah, kan norma itu adalah sesuatu yang berisi perintah dan larangan ya. Itu kalau kita memahami secara harfiah dan secara umum gitu ya. Tetapi ketika kita memahami norma sebagai norma hukum, maka norma hukum adalah suatu norma yang valid yang di dalamnya memberi sanksi, karena sanksi adalah suatu karakteristik khusus dari hukum yang nanti menyentuh juga ke substansi bahasan. Nah, istilah yang terakhir yang cukup rumit adalah ada aturan hukum gitu ya. Jadi sudah ada hukum, sudah ada norma, sudah ada peraturan, ada istilah aturan hukum di sini. Karena kalau aturan hukum itu ketika saya mencoba memahami, mungkin teman-teman punya pemahaman yang berbeda. Ini saya kalau tidak salah saya mendapat bahasan mengenai aturan hukum ini. Saya lupa ya di mana ya, pokoknya di bab 2. Jadi aturan hukum itu terkait dengan makna deskriptif atau sesuatu yang sifatnya menjabarkan berupa kaidah-kaidah dari ilmu hukum itu sendiri. Salah satu aturan hukum adalah terkait dengan kausalitas. Jadi misalnya seseorang itu berbuat A, maka dia akan berbuat maka dia harus mendapatkan B. Jadi aturan hukum itu lebih kepada kaidah umum terkait dengan hukum gitu. Yang membedakan aturan hukum dan hukum alam itu nanti dibahas juga di sini adalah ketika hukum alam, maka jika seseorang hukum alam kan lebih dipahami sebagai hukum yang sifatnya natural. Jadi sejak hukum yang sifatnya alamiah terjadi. Contohnya paling mudah adalah ketika kita menggigit buah apel yang sudah kita petik dari pohon, maka buah itu akan berkurang gitu ya. Jadi jika A adalah B, jika kita menggigit buah apel, maka buah itu akan berkurang. Tapi ketika aturan hukum itu adalah jika kita menggigit buah apel, maka buah itu harus berkurang gitu. Jadi sifatnya aturan hukum adalah sifat yang mengklaim. Jadi ada makna pengharusan karena sifatnya yang sebagai claiming. Oke, saya tadi beberapa istilah dan beberapa catatan yang umum terkait dengan buku. Kemudian saya masuk ke substansi. Jadi aturan hukum itu adalah suatu norma yang valid yang di dalamnya memberi sanksi, karena sifatnya yang menjabarkan berupa kaidah-kaidah dari ilmu hukum itu sendiri. Salah satu aturan hukum adalah terkait dengan makna pengharusan karena sifatnya yang sebagai claiming. Oke, saya tadi beberapa istilah dan beberapa catatan yang umum terkait dengan buku. Kemudian saya masuk ke substansi.
Ini sebelumnya bagus saya dikasih berapa menit, Gus? Kalau nggak sampai jam berapa? 25 menit, Mas. 25 menit. Berarti saya masih berapa menit nih? Masih 20. Oke, masih 20, berarti masih panjang ya. Oke, saya lanjutkan masuk ke bab 1. Jadi bab 1 itu isinya pendahuluan. Setidaknya ada 2 pokok pembahasan di pendahuluan. Yang pertama adalah terkait sejarah Hans Kelsen, itu terkait sejarah hidup dan sebagainya. Dan yang kedua itu terkait pokok pemikiran Hans Kelsen. Terkait sejarah Hans Kelsen sebenarnya panjangnya. Jadi beliau itu Prof. Hans Kelsen ini itu adalah seorang yang dia itu merupakan apa ya, bisa dikatakan dia secara garis keturunan keluarga merupakan secara kekeluargaan merupakan keturunan Yahudi yang lahir di Jerman, lahir di Praha gitu ya, tapi menggunakan bahasa Jerman. Tetapi ketika lahir memang saat itu dia bersama keluarganya itu beragama agnostik gitu ya. Tetapi karena memang untuk hidup di sana sebagai seorang agnostik itu tidak mudah dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 1905 Hans Kelsen ini pindah menjadi agama Katolik gitu. Jadi Hans Kelsen itu lahir pada 1981, kemudian pada usianya yang ke-24 dia itu menjadi Katolik. Kemudian Hans Kelsen ini sejak kecil itu dia sudah tertarik dengan ilmu-ilmu seperti filsafat, sastra, logika, matematika dan lain sebagainya. Kemudian tahun 1906, 1 tahun setelah dia menjadi Katolik, dia itu telah menjadi doktor di bidang hukum ya, di bidang hukum secara umum. Kemudian pada tahun 1911 dia sudah mengajar di University of Vienna, dan juga dia menjadi pada tahun 1918 pada zaman Perang Dunia Pertama, Hans Kelsen ini menjadi penasehat Departemen Militer dan Hukum. Kemudian pada tahun 1921 ketika monarki di Austria itu runtuh dan hendak didirikan republik konstitusional, maka saat itu Hans Kelsen lah yang mencetus konstitusi republik pertama di Wina, Austria gitu ya. Yang mana juga setelah itu Hans Kelsen menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pertama di sana. Setelah itu pada tahun 1930 karena munculnya sentimen antisemitik gitu ya. Jadi karena si Hans Kelsen Katolik gitu. Ketika ada sentimen anti itu, kemudian Hans Kelsen ini dia dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi Austria itu. Jadi memang dia ini cukup berlika-liku. Jadi setelah dari kehidupannya gitu ya, pindah ke sana kemari. Setelah dari Austria dia pindah mengajar ke Cologne University, itu saya kurang tahu di mana ya. Kemudian dia pindah lagi ke Amerika dan berkebangsaan Amerika selama hidupnya gitu. Akhirnya beliau meninggal di tahun 1973 dalam usia yang ke-92 tahun. Nah, terkait dengan karya-karya beliau itu sebenarnya ada banyak ya. Terkait buku umum itu ada 14, terkait kedaulatan ada 4, sanksi 1, kemudian hubungan hukum internasional dan hukum nasional ada 5, jadi sumber hukum ada 4, konvenan PBB itu ada 4, organisasi dunia ada 4, kedamaian ada 3, perserikatan bangsa-bangsa ada 8, dan masalah-masalah khusus itu ada 5. Jadi memang karya beliau ini sangat banyak, tapi kita sebagai mahasiswa hukum itu kan mungkin hanya mengetahui teori dan pemikiran Hans Kelsen itu hanya kepada Suvenbau teori, kalau enggak ke pure theory of law ya. Tapi sebenarnya buku-buku beliau itu sangat tua sekali gitu. Dan pembahasannya bukan hanya seputar hukum tata negara. Pembahasan Hans Kelsen itu setidaknya ada pada 3 ranah ya. Yang itu juga menyentuh kepada aspek hukum secara umum. Artinya hukum perdata, hukum pidana itu juga ada di dalamnya secara tersirat ataupun secara eksplisit juga gitu. Tapi menurut klasifikasi yang dibuat oleh Prof. Jimny dan Pak Ali Safahat ini, itu setidaknya ada 3 tema pokok atau 3 karya pokok yang dibuat oleh Hans Kelsen selama hidupnya. Yang pertama terkait dengan teori hukum, yang kedua terkait dengan negara, dan yang ketiga terkait dengan hukum internasional. Itu terkait dengan sejarah Hans Kelsen secara umum ya. Kemudian ke pokok pemikirannya, tadi sudah disinggung oleh moderator ya. Kalau
pendekatannya Hans Kelsen itu pendekatan yang dinamakan pure theory of law, atau bisa dikatakan sebagai teori hukum murni ya. Jadi maksud murninya seperti apa tadi sudah disinggung juga oleh moderator gitu ya. Jadi dalam proses pemikirannya memang saat itu masa tahun 1934 hukum itu belum tumbuh sebagai suatu keilmuan yang murni gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman ada yang dari jurusan ilmu hukum, kemudian teman-teman sudah menjajal ada macam-macam penelitian hukum gitu ya, ada penelitian hukum normatif, ada penelitian hukum empirik. Dalam artian di sini penataan hukum sebagai ilmu itu sudah terbentuk secara rapi. Tetapi ketika kita tarik ke belakang, saat zamannya Hans Kelsen itu, tahun 1934, hukum itu belum mendapatkan marwah keilmuan, atau bukan marwah keilmuan, marwahnya sebagai disiplin ilmu. Sehingga pemikiran Hans Kelsen itu lebih banyak mengarah ke sana. Oleh karena itu, dia menggagas sebuah konsep bernama teori hukum murni, salah satunya untuk memisahkan di satu sisi, dan sisi lain mengklasifikasikan secara khusus karakteristik dari ilmu hukum. Sehingga ilmu hukum itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Makanya nanti ilmu hukum bisa dibedakan dengan ilmu agama, bisa dibedakan dengan ilmu ekonomi, bisa dibedakan dengan ilmu eksak, bisa dibedakan dengan juga ilmu-ilmu sosial gitu ya. Ini yang diperjuangkan oleh Hans Kelsen melalui pure theory of law gitu. Kemudian berkaitan dengan hukum sebagai ilmu lagi tadi, jadi pokok pemikiran Hans Kelsen bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu hukum adalah ilmu hukum yang sifatnya positif gitu. Jadi mungkin kalau kita memahamkan sekarang, ya nanti kalau saya keliru nanti silakan teman-teman perbaiki, atau nanti teman-teman kasih pandangan lain gitu ya. Jadi karena ilmu hukum yang diperjuangkan oleh Hans Kelsen adalah ilmu hukum yang sifatnya positif, maka menurut secara tidak langsung Hans Kelsen itu menolak terhadap ilmu hukum yang sifatnya empiris gitu ya. Contohnya saya kasih contoh ilmu hukum yang sifatnya empiris adalah sociological jurisprudence, kemudian sosiologi hukum dan lain sebagainya gitu. Kenapa secara tidak langsung dia menolak? Bagi saya, karena memang ilmu-ilmu hukum pada ranah empiris itu memiliki titik singgung yang sangat dekat dengan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu sosial gitu ya, terkait dengan metodologi dan kemudian bahasan dan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial. Sehingga dalam pemikiran Hans Kelsen perlu kita limitasi di sini bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu hukum adalah ilmu hukum normatif, atau di buku ini disebut sebagai ilmu hukum positif. Nah, itu yang diperjuangkan Hans Kelsen sebagai sebuah ilmu yang dia maksud dalam pure theory of law. Saya lanjutkan lagi. Jadi tadi saya cari tambahan bacaan gitu ya. Ternyata ketika ilmu hukum kita bahas pada wilayah ilmu yang sifatnya normatif, maka ada 3 karakteristik yang khusus gitu. Sebelum menyentuh ke pembahasannya Hans Kelsen tadi. Jadi yang pertama, ilmu hukum itu setidaknya dia bersifat normatif gitu ya. Yang kedua, dia bersifat praksis gitu. Karena normatif karena dia mempelajari terkait dengan norma-norma, dengan aturan-aturan, kemudian sifatnya praksis yang langsung diterapkan kepada masyarakat. Yang ketiga sifatnya preskriptif itu sifatnya itu mengklaim atau menentukan. Jadi ilmu hukum itu lebih kepada mengklaim dan menentukan terhadap tatanan ataupun norma-norma di masyarakat gitu. Sehingga secara tidak langsung dari karakteristik ilmu hukum yang demikian, maka sudah bisa dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Saya lanjutkan lagi. Di buku ini di halaman 10 teman-teman bisa lihat, sambil dilihat ya. Di halaman 10 itu kan ada bagan ya. Ada bagan dengan 9 kotak. 3 ke atas dan 3 ke samping. Jadi kalau kita ngelihat dari buku ini langsung itu memang cukup sulit dipahami ya. Itu kan ada kolom fakta dan hukum, kemudian fakta dan hukum dan moralitas. Normatif, fakta dan moralitas ke bawah tesis dan separability. Jadi sekali lagi, kalau kita menyorot lagi ke buku ini memang cukup sulit untuk dipahami. Kemarin saya baru bisa benar-benar paham terkait dengan pembagian-bagian ini ketika saya membuka jurnal dari, saya lupa dari siapa ya, itu yang menjelaskan lebih terkait dengan ini. Jadi maksud bagian ini itu sebenarnya menggambarkan dari
posisi pure theory of law atau teori hukum murninya Hans Kelsen ini di antara beberapa teori-teori hukum lain yang sudah ada saat itu, gitu ya. Contohnya dalam bagian ini yang dimaksudkan adalah teori positivisme empiris dan teori hukum alam. Dan disebutkan di sini bahwasanya letak daripada pure theory of law atau teori hukum murni Hans Kelsen itu sebagai sebuah sintesis dari tesis dan antitesis yang berlawanan antara teori hukum alam dan teori positivisme empiris, gitu ya. Awalnya saya cukup bingung juga nih, yang dimaksud dengan teori positivisme empiris itu apa ya? Karena memang yang maklum kita ketahui kan teori positivisme itu setidaknya kan ada dua ya. Yang pertama teori positivismenya si John Austin terkait dengan analytical jurisprudence, dan teori positivismenya Hans Kelsen, ya ini teori hukum murni. Tapi positivisme empiris itu nggak ada. Namun ketika saya mencari tahu lagi, ternyata yang dimaksud dengan teori positivisme empiris di sini itu adalah teori terkait dengan realisme hukum gitu. Kemudian kembali lagi ke tadi, teori hukum murni itu merupakan sintesis atau jalan tengah dari dua teori ini. Jalan tengahnya itu gimana? Sekali lagi coba teman-teman lihat ke pembagian tabel di situ. Terkait dengan teori hukum alam atau yang kita tarik itu ke pemikirannya, mungkin bisa ke Thomas Thomas Aquinas, kemudian Agustinus dan lain sebagainya. Itu ada mempunyai dua pandangan umum untuk teori hukum alam ya. Yang pertama atau tesis yang pertama adalah normativity tesis, yakni teori hukum alam itu dia memisahkan antara hukum dan fakta empiris. Yang kedua, teori hukum alam itu dia tidak memisahkan antara hukum dan moral. Jadi untuk hukum alam tadi itu dia mempunyai dua tesis. Tesis yang pertama memisahkan antara hukum dan fakta dan tidak memisahkan antara hukum dan moral. Itu pertama terkait dengan hukum alam gitu ya. Yang kedua, teori positivisme empiris atau kita bisa menyebutnya juga sebagai legal realisme atau teori realisme hukum. Dia punya dua tesis juga yang berbeda dari tesisnya hukum alam tadi. Nah, tesisnya teori positivisme empiris itu adalah tidak memisahkan antara hukum dan fakta dan memisahkan antara hukum dan moral. Jadi memang sangat berbeda sekali terkait dengan dua poin. Hukum alam tadi dia memisahkan antara hukum dan fakta, sementara positivisme empiris itu tidak memisahkan antara hukum dan fakta. Kemudian hukum alam tadi tidak memisahkan antara hukum dan moral, sementara positivisme empiris dia memisahkan antara hukum dan moral. Jadi ada jurang perbedaan yang sangat jauh antara keduanya gitu ya. Kemudian untuk menambah gambaran teman-teman terkait dengan teori hukum alam itu, paling tidak kita bisa memahaminya sebagai suatu teori yang berangkat dari pandangan umum adanya sebuah kebenaran yang sifatnya moralitas dan kebenaran yang klaimnya itu berangkat dari klaim-klaim moral gitu. Sehingga letak keadilan dalam teori hukum alam itu merupakan sesuatu yang sangat harus berada di dalam hukum gitu. Ini terkait dengan hukum alam tadi ya. Jadi misalnya kita kontekstualisasikan kepada sekarang, ketika hukum atau undang-undang sebagai manifestasi hukum itu dibuat dan tidak mempunyai rasa keadilan ataupun moralitas di dalamnya, maka itu keliru ketika kita menggunakan pendekatan dari teori hukum alam gitu. Karena dia tidak membedakan antara hukum dan moralitas. Saya kutip kata-kata dari Augustinus gitu ya, sebagai seorang tokoh yang berpandangan dengan teori hukum alam, bahwasanya hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Gitu. Sekali lagi karena dia tidak memisahkan antara hukum dan moral gitu. Kemudian dia memisahkan antara hukum dan fakta. Artinya dalam penerapannya teori hukum alam itu lebih mendekatkan kepada kaidah-kaidah moral, kepada kebenaran-kebenaran yang sifatnya manusiawi dan sebagainya, daripada lebih mendekati kepada fakta-fakta yang ada pada lapangan gitu ya. Sehingga pendekatannya lebih kepada pendekatan yang sifatnya moralitas. Tetapi saya hanya menggambarkan pandangan dari Hans Kelsen gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa catatan ke depan, mungkin bisa kita kritik juga karena dalam penerapan teori hukum alam tentu tidak lepas daripada pendekatan-pendekatan empiris gitu. Karena dalam aplikasi lapangan tentu untuk kita bisa mengukur moralitaskan dengan praktik-praktik empiris yang sudah ada gitu. Kemudian terkait dengan realisme hukum tadi, realisme hukum itu dia memisahkan antara hukum dan moral
atau positivisme hukum tadi, positivisme empiris ya, mohon maaf. Tapi dia lebih dekat kepada praktik-praktik yang sifatnya empiris gitu, atau empirikal gitu. Sehingga memang realisme hukum itu ketika dalam dia itu tidak melepas terhadap norma-norma moralitas dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga merupakan catatan dari kita juga ya gitu. Kemudian teori hukum murni ini berada di tengah-tengah dua tesis, dua pandangan teori tersebut yang mempunyai dua tesis yang berbeda tadi. Teori hukum murni ini merupakan jalan tengah ya, dikatakan di sini seperti itu, karena teori hukum murni ini hadir dengan mengambil satu kaidah dari teori hukum alam dan mengambil satu kaidah dari positivisme empiris, dan menolak satu kaidah dari teori hukum alam dan menolak satu kaidah dari positivisme empiris. Jadi kaidah hukum alam yang diambil oleh pure theory of law adalah memisahkan antara hukum dan fakta empiris gitu ya, dan fakta. Kemudian satu kaidah yang diambil dari positivisme empiris adalah memisahkan hukum dan moral gitu. Mungkin di sini ketika kita melihat arah dari pure theory of law yang memisahkan hukum dan fakta dan memisahkan antara hukum dan moral, itu bisa kita lihat dari pola pemikiran Hans Kelsen yang dia itu hendak membentuk sebuah gagasan keilmuan hukum yang mandiri dan bukan mandiri, ya bisa dikatakan mandiri, yang mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan tatanan atau disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu ya, sehingga memisahkan antara hukum dan fakta empiris, sehingga hukum itu dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah politik, kaidah-kaidah sosial dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian memisahkan dengan hukum dan moral, karena ketika hukum itu tidak dipisahkan dengan moral, maka hukum itu tidak ada bedanya dengan moralitas itu sendiri gitu. Itu berdasarkan pandangan Hans Kelsen. Makanya dia menyebutnya sebagai sebuah jalan tengah. Berapa menit lagi, Gus? Halo, cek. Halo Mas, udah selesai. Oh, udah selesai ya. Oke, saya tambah dikit lagi berarti ya. Oke. Oke, karena ini baru di bab 1. Kemudian ya, pokoknya nanti di buku ini nanti bakal dibahas di sistematikanya itu menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu nomostatis, yang sebenarnya itu jatahnya saya, dan yang kedua itu nomodinamis gitu ya. Jadi nomostatis itu nanti pengkajiannya Hans Kelsen itu lebih kepada hukum yang sifatnya dinamis gitu, ke statis, atau lebih ke sorotannya ke perbuatan hukum, kemudian nanti terkait dengan delik, terkait dengan sanksi, terkait dengan validitas keberlakuan, terkait dengan tanggung jawab, terkait kewajiban hukum, terkait hak gitu. Kemudian nomodinamis itu lebih melihat kepada hukum yang mengatur keperbuatan tertentu. Nanti misalnya teman-teman, saya yakin teman-teman sudah pernah dengar terkait Steuvenbow teori. Nah, Steuvenbow teori itu letaknya di norma hukum yang sifatnya dinamis. Saya lanjutkan lagi langsung ke bab 2 ya, konsep hukum statis tadi. Di dalamnya itu membahas terkait dengan konsep hukum secara umum yang dibedakan dengan tatanan sosial lainnya, yang mana konsep hukum secara umum menurut Hans Kelsen dalam paradigma positivismenya dia, itu hukum itu harus dipisahkan dengan keadilan, yang mana keadilan itu menurut dia keadilan itu lebih kepada justifikasi moral, sehingga ketika hukum tidak dipisahkan dengan keadilan, maka hukum itu tidak ada bedanya dengan moralitas. Dan ketika berbicara keadilan dalam ranah hukum, maka setidak-tidaknya keadilan itu dimaknai secara legalitas. Artinya keadil itu ketika suatu pasal ditentukan dalam suatu tindakan tertentu yang sesuai dengan pasal itu baru dapat dikatakan adil secara makna legalitas gitu. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Hans Kelsen. Kemudian terkait dengan konsep hukum lagi, kriteria hukum itu ada beberapa kriteria secara khusus yang bisa kita temukan yang membedakan antara hukum dengan tatanan agama dan moral gitu ya. Yang mana yang pertama, hukum itu mempunyai fungsi sebagai bisa dilacak dari fungsi atau dari fungsinya, yakni mempunyai motivasi langsung atau tidak langsung. Yang mana hukum ini lebih menekankan kepada motivasi tidak langsung dengan menggunakan sanksi. Jadi maksud dari motivasi tidak langsung itu, seseorang menaati hukum itu bukan karena motivasi personalnya untuk taat kepada moralitas dan sebagainya, tetapi lebih menaati hukum karena hak hukum itu mempunyai sanksi. Nah, itu maksud dari motivasi tidak langsung. Dan hukum itu mempunyai paksaan atau mempunyai perintah yang memaksa gitu ya. Nah, perintah yang memaksa ini itu bisa dilacak dari
adanya paksaan-paksaan yang terukur di dalam sanksi. Jadi sanksi itu menggambarkan hukum sebagai perintah yang maksa. Kemudian saya lanjutkan lagi, dalam contoh ini hukum, moralitas dan agama itu dapat ditemukan perbedaannya dalam konteks pembunuhan misalnya ya. Dalam pembunuhan, moralitas itu hanya moralitas hukum maupun agama itu sama-sama melarang seseorang untuk membunuh. Tapi karakteristik pelarangannya berbeda. Moralitas melarang hanya karena membunuh itu salah dan tidak membunuh itu benar. Sementara hukum dan agama gitu ya, itu mereka melarang, keduanya melarang untuk membunuh. Tidak karena membunuh itu benar atau salah, tapi karena mempunyai sanksi di dalamnya gitu ya. Tapi yang sanksinya itu misalnya ketika seorang itu membunuh bisa dibui misalnya, atau bahkan terberatnya bisa dibunuh juga balik gitu. Terkait dengan sanksi ini, kemudian kemudian di buku ini juga hukum itu memang lebih dekat dengan agama, tetapi yang membedakan agama dengan hukum adalah karena keterkaitannya dengan kaidah-kaidah yang sifatnya transendental atau yang sifatnya ukhrawi. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi hukum itu mempunyai monopoli kekuasaan oleh komunitas, yang mana kekuasaan itu diperlukan karena ketika tidak ada monopoli kekuasaan, maka rakyat itu akan dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan-kekuasaannya yang secara pribadi. Kemudian kekuasaan tadi itu dapat dijadikan dua gitu ya, kekuasaan untuk melakukan delik. Jadi maksud Hans Kelsen di buku ini itu delik itu bukan kepada delik sebagai sebuah tindakan pidana, tapi delik ini lebih kepada suatu kondisi yang mana dapat dikenakan sanksi kepadanya. Artinya dalam hal ini delik itu tidak disempitkan hanya kepada hukum pidana yang berbicara mengenai kriminalitas, tapi delik dapat dimaknai juga dalam wilayah hukum perdata. Jadi perbuatan melawan hukum, mungkin istilah sekarang ya, kemudian cedera janji itu dapat dikatakan sebagai delik juga dalam pembahasan Hans Kelsen gitu. Tapi delik yang dimaksud adalah delik perdata. Kemudian nanti ada berbicara mengenai validitas dan keberlakuan, kemudian norma hukum, kemudian sanksi, delik, kewajiban hukum, pertanggungjawaban hukum, hak hukum, kompetensi, imputasi, pribadi hukum, dan lain sebagainya yang nanti kita diskusikan saja saat di forum diskusi ya. Mungkin sudah terlalu panjang, saya kembalikan ke Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tutup dengan satu kutipan dari Hans Kelsen, yang ini mungkin menggambarkan pemikiran dia, ya, izin Gus. Jadi, hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan oleh penguasa. Hans Kelsen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fayas atas penyampaiannya. Mungkin di sini ada sedikit benang merah ya teman-teman, ketika sudah tadi disampaikan oleh Mas Fayas bahwa teori hukum ini itu merupakan mengambil jalan tengah di antara hukum alam sama hukum positivisme empiris, yang mana kita ketahui tadi setelah penyampaian dari Mas Fayas itu sendiri, kalau teori hukum itu memisahkan hukum dari fakta, kemudian juga memisahkan hukum dari moral. Intinya itu selalu bersifat normatif, apa yang tertuang itulah yang adil gitu, dalam pasal-pasal. Oleh karenanya, setelah kita tadi berbicara terkait nomostatis juga, yang telah dijelaskan Mas Faiz, ada perbuatan hukum, sanksi, delik, validitas, dan perbuatan. Kita beranjak kepada Mas Edi. Halo Mas Edi. Halo. Oke, Mas Edi nanti silakan bisa menyampaikan kurang lebih selama 25 menit ke teman-teman terkait norma hukum dinamis dan kritik pengembangan teori Hans Kelsen. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bagus sebagai moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku terdengar? Clear Mas, jelas. Dengar. Siap, terima kasih juga kepada sahabat saya dari Payasi Pailak yang sudah memaparkan begitu sistematis dan detail terkait dengan jalan hidup dari Hans Kelsen, kemudian alur pemikiran Hans Kelsen, dan banyak tadi kritikan-kritikan yang sudah disampaikan. Tadi banyak hal dan substansi sudah disampaikan juga. Mungkin saya nanti teknis-teknisnya saja terkait dengan pemikiran Hans Kelsen. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta dan anggota komunitas pemerhati konstitusi yang sedia kalanya untuk mengikuti diskusi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan dan pengurus komunitas pemerhati konstitusi yang
memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang pemikiran Han Kelsen yang ditulis oleh Jimli Asidiki. Mungkin saya tidak akan secara runtut dan secara detail seperti halnya Mas Faiz menyampaikan. Saya akan menyampaikan atau saya akan merangkum dari tulisan Jimli Asidiki supaya dapat dimudahkan oleh teman-teman. Mungkin tadi secara sistematika dan teknis sudah bahas di banyak oleh Mas Payas. Mungkin saya juga akan mengikuti dari Mas Payas, tidak akan membahas secara sistematika karena sudah tuntas dibahas dan jelas berkaitan dengan sistematika dan karakter dari kepenulisan. Karena saya juga baca beberapa bab dari pembahasan dari Jimli Asidiki dan Ali Safat ini, memang secara bahasa itu susah untuk dipahami dan banyak sekali ketidaksinkronan dan ambigu. Mungkin dari teman-teman ini membacanya jangan satu kali, jangan seperti saya cuma satu kali, tapi harus berkali-kali supaya dapat titik temunya dan dapat inti dari alur pemikiran yang digagas oleh Han Kelsen yang ditulis oleh Jimli Asidiki. Nah, tadi Mas Payas sudah masuk ke dalam pemikiran atau alam pemikiran dari Han Kelsen mengenai norma hukum nomostatis dan nomodinamis. Mungkin saya sedikit mengulas terkait dengan nomostatis. Bahwasanya ketika melihat dari norma hukum, menurut Kelsen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, norma hukum statis dan norma hukum dinamis. Nah, kalau kita lihat bahwasanya norma hukum statis itu dapat kita lihat dari isi atau substansi dari suatu peraturan perundang-undangan atau norma hukum itu sendiri. Misalkan dalam norma hukum itu ada perintah dan ada larangan hingga ada sanksi. Misalkan ada analogi yang disampaikan oleh Jimli Asidiki bahwasanya di dalam nomostatik atau statis hukum itu sendiri ada suatu analogi. Nah, kamu jangan membunuh seseorang karena perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ketika itu sudah dilarang, maka ada sanksi yang mengaturnya. Nah, itu kan lebih kepada statis bahwasanya peraturan hukum itu hanya dimaknai sebagai statis. Ketika ada larangan, maka ada sanksinya. Nah, ketika kita melanggar suatu peraturan perundang-undangan, maka ada sanksi yang melanggarnya. Kemudian ada lagi satu analogi dari yang saya temukan, misalkan orang tua menyuruh sekolah. Misalkan guru melarang muridnya untuk terlambat. Nah, misalkan gini, ketika ada mahasiswa atau murid terlambat, maka seorang guru akan memberikan sanksi atau teguran karena sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang sebelumnya sudah diatur. Nah, itu mungkin bagian dari norma hukum yang bersifat statis yang dianalogikan yang digagas oleh Han Kelsen itu sendiri. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam norma hukum yang bersifat dinamik. Jadi norma hukum yang bersifat dinamik itu tidak hanya dilihat isi, ada perintah, ada larangan, dan ada sanksi, melainkan dalam proses pemberlakuan norma hukum itu sendiri. Nah, ketika kita lihat bahwasanya proses pemberlakuan norma hukum itu sendiri harus dilihat. Yang pertama, apakah yang mengeluarkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan itu pejabat yang berwenang atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika dalam suatu peraturan perundang-undangan atau norma hukum tersebut terdapat pertentangan antara norma atau tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, maka harus ada lembaga untuk melakukan penghapusan atau pembatalan terhadap suatu norma. Mungkin kita lihat dengan lembaga yudisial. Nah, lembaga yudisial yang berwenang untuk melakukan penghapusan. Nah, itu mungkin karakteristik dari norma yang bersifat dinamis. Kemudian, dengan adanya norma hukum yang bersifat dinamis ini memberikan suatu pandangan dari Han Kelsen bahwasanya norma hukum ketika diberlakukan, yang pertama itu norma hukum ketika diberlakukan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Misalkan ketika dikontekkan dengan negara Indonesia, pejabat yang berwenang untuk melakukan pemberlakuan hukum atau pembuatan hukum, misalkan ada presiden dan ada lembaga legislatif, DPR maupun DPRD atau pejabat yang ada di bawahnya. Itu lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberlakuan hukum dan pembuatan hukum. Dan yang kedua, ketika aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang di atasnya,
maka perlu ada satu lembaga yang khusus untuk melakukan penghapusannya, itu lembaga yang berwenang. Misalkan ketika dikontekskan dengan negara Indonesia, yaitu ada satu lembaga kekuasaan, yaitu lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan atau pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan atau norma hukum itu sendiri. Nah, tadi terkait dengan norma hukum dan aturan sebagainya itu sudah banyak dibahas oleh Mas Payas. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan aliran pemikiran dari Hal Kelsen. Mungkin sebelumnya harusnya tadi disampaikan. Jadi begini, jadi Han Kelsen itu merupakan sebagai pakar hukum yang mengembangkan aliran positivisme. Saya mengatakan dan beberapa ahli mengatakan bahwasanya Han Kelsen itu adalah penganut aliran positivisme hukum. Namun tadi juga sudah disampaikan bahwasanya berbeda dengan Austin sebagainya. Nah, Han Kelsen dalam positivisme hukumnya itu dia mengacu kepada atau terilhami oleh tokoh-tokoh besar di Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato. Kemudian di abad pertengahan atau era modern mengenal dengan Immanuel Kant yang mengendangkan konsep idealisme itu sendiri. Nah, Aristoteles dan Plato dalam konsep filsafatnya khususnya terkait dengan Plato, dia mengembangkan aliran yang bersifat idealisme. Jadi idealisme itu dia tidak dilihat dari senyatanya, tetapi dia melihat apa yang seharusnya. Begitupun dengan hukum. Jadi hukum itu tidak hanya dilihat dari senyatanya, melainkan bagaimana seharusnya hukum itu ke depan dan bagaimana pembentukan hukum itu ke depan. Begitupun dengan aliran filsafat. Jadi dalam artian idealisme itu melihat atau berpikir ke depan bagaimana dalam proses pembuatan suatu ilmu itu harus memberikan kedayagunaan, memberikan tujuan dan memberikan kemanfaatan kepada manusia itu sendiri. Nah, begitupun dari aliran-aliran Hal Kelsen, dia menganut terhadap aliran-aliran positivisme yang bersifat idealis. Nah, positivisme yang bersifat idealis itu adalah dia mengacu kepada teks-teks atau peraturan norma yang bersifat tertulis dan bersifat abstrak, tapi dia tidak menyatukan antara unsur-unsur yang ada di masyarakat. Misalkan dari segi sosial, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Namun di sini Han Kelsen itu menunjukkan bahwasanya dalam positivisme idealistiknya itu bahwasanya peraturan perundang-undangan itu harus bersifat seharusnya, harus berpikir ke depan. Tidak hanya semata-mata terhadap realita yang terjadi dan sebagainya. Itu mungkin sedikit saya mengulas, tadi saya lupa disampaikan. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam pemikiran Hal Kelsen. Jadi ketika kita melihat pemikiran Hal Kelsen ditinjau dari ilmu hukum tata negara, sangat relevan ketika kita melihat dari dari positivisme hukum dan teori hukum murninya. Dapat kita contohkan bahwasanya dalam proses pembentukan hukum kita mengenal adanya lembaga legislatif, dan kemudian setelah adanya lembaga legislatif ada lembaga eksekutif untuk melaksanakannya. Kemudian untuk menguji atau melakukan pengawasan ada lembaga yudikatif. Nah, hal tersebut itu sangat relevan ketika kita benturkan dengan pemikiran-pemikiran Hal Kelsen dalam norma yang bersifat dinamisnya. Jadi ketika kita ketika kita lihat bahwasanya Han Kelsen itu merupakan salah satu penganut dari sistem trias politika itu sendiri. Karena di dalam proses pembentukan hukum, dalam pelaksanaan hukum, hingga kepada pengawasan hukum atau melalui pengujian, dia menggunakan trias politika hukum itu sendiri. Tujuannya supaya antara satu kesatuan, antara lembaga satu dan lembaga lainnya itu saling mengimbangi, dan tidak ada satu lembaga yang bersifat abuse of power atau lembaga yang bersifat power untuk mengatasi itu sendiri. Nah, kemudian hal tersebut di dalam perkembangannya, di dalam norma yang bersifat dinamis itu, Hal Kelsen pun mengembangkan atau menghadirkan suatu lembaga pengujian suatu norma. Mengapa Hal Kelsen menghadirkan lembaga pengujian suatu norma? Karena yang pertama, dalam perjalanannya
Han Kelsen menggagas dalam sistem pengujian suatu norma yaitu dengan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa norma. Karena begitu banyak peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan adanya banyaknya peraturan perundang-undang, maka riskan sekali terjadi suatu pertentangan antara norma atau tidak sesuai dengan cita-cita hukum yang digagas oleh pejabat yang berwenang tersebut. Maka melahirkan suatu lembaga peradilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Han Kelsen merupakan Mahkamah Konstitusi pertama untuk menyelenggarakan atau melakukan proses pengujian peraturan perundang-undangan ketika peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan norma yang di atasnya atau kepentingan umum atau adanya suatu gap antara norma horizontal lainnya, maka dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dilatar belakangi oleh salah satu peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu sengketa antara Madison dan John Marshall dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Nah, Han Kelsen untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan maka diperlukan lembaga yudisial atau lembaga khusus untuk mengatasinya, yaitu peradilan khusus Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam studi pembawa teori atau hierarki peraturan perundang-undangan, karena saya di sini tidak akan membahas secara poin per poin, tapi saya akan merangkum dari hasil pemikiran Han Kelsen yang ditulis oleh Jim Siddiqui. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa norma hukum itu harus ada hierarki peraturan perundang-undangan? Hal Kelsen berpandangan bahwasanya norma hukum itu harus berlapis dan berjenjang-jenjang. Karena ketika tidak berlapis dan berjenjang-jenjang, maka norma hukum tersebut tidak akan mendapatkan validitas atau keabsahan suatu norma. Nah, keabsahan suatu norma dapat kita lihat bahwasanya norma yang paling rendah itu harus berdasar pada norma yang paling tinggi atau di atasnya. Nah, Han Kelsen di sini berakhir atau berkesimpulan bahwasanya ketika dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, maka norma yang di atasnya itu harus menjadi dasar dan harus menjadi sumber bagi pembentukan norma yang di bawahnya. Sehingga ketika kita lihat bahwasanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kita contohkan misalkan di negara Indonesia, ketika kita membentuk suatu peraturan daerah, maka peraturan daerah itu harus mengacu kepada peraturan daerah, misalkan peraturan pemerintah, undang-undang, atau TAP MPR, bahkan kepada konstitusi. Nah, Han Kelsen di sini menegaskan, jadi dalam norma yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang tersebut, itu harus bersumber pada norma yang paling atasnya hingga berkesimpulan dan bermuara pada norma yang paling dasar, itu Grunom itu sendiri. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya Grunom yang disampaikan oleh Han Kelsen itu ketika dibenturkan dengan negara Indonesia itu bagian itu menjadi sama halnya seperti Pancasila, itu berdasarkan pendapat ahli ya, bukan berdasarkan pendapat saya. Cuman nanti akan dibahas lagi oleh pemikiran Jim Siddiqui terkait dengan kedudukan Pancasila dan stat fundamental itu sendiri. Nah, selanjutnya, ketika norma sudah berlapis-lapis dan sudah berjenjang-jenjang, maka norma tersebut akan melahirkan suatu hierarki, yang dimana hierarki tersebut harus menjadi acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai acuan peraturan perundang-undangan, ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengacu terhadap hierarki yang sudah digagas oleh Han Kelsen, kemudian ketika kita backdown ke negara Indonesia, bahwasanya hierarki kita itu terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Di sana sudah ada hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga ke peraturan daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Itu yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ketika dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian sudah ada hierarki, maka untuk melihat suatu validitas norma itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya validitas norma itu harus dilihat dari segi pembentukan, kemudian dari penghapusan. Nah, di sini juga ketika kita lihat dari Stukenbaum teori, bahwasanya validitas norma itu akan didapatkan ketika dalam pembentukan norma hukum itu harus berdasar dan bersumber terhadap norma yang paling tinggi. Misalkan di Indonesia ada konstitusi. Jadi kita dalam proses pembentukan itu harus mengacu kepada konstitusi kita atau kepada undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan di bawahnya itu sendiri. Nah, setelah itu saya terakhir mungkin akan menyampaikan bahwasanya Pancasila sebagai stat fundamental norm dalam analisis Hanweski. Nah, ini gagasan-gagasan dari Hanweski ketika dibenturkan bahwasanya tadi Han Kelsen menyatakan norma hukum itu harus berjenjang dan berlapis-lapis, tapi Hanweski mengatakan norma hukum itu tidak hanya berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, tetapi norma hukum itu harus berkelompok-kelompok. Mengapa harus berkelompok-kelompok? Karena untuk memudahkan apakah ini jenis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Nah, Hanweski dalam pengelompokan norma hukum yang digaris Hanweski itu terdapat 4 kelompok. Yang pertama ada stat fundamental norm atau norma fundamental negara, kemudian ada stat Grundgesetz atau aturan dasar negara, kemudian ada formal Gesetz atau undang-undang formal, dan kemudian ada Verordnung-Aussetzung atau aturan pelaksana. Nah, yang pertama terkait dengan stat fundamental norm atau aturan norma fundamental negara, banyak atau ada satu ahli yang ditulis oleh Maria Farida di dalam bukunya Ilmu Peraturan Perundang-undangan kalau nggak salah itu, dia mengutip dari Hamid At-Tamimi bahwasanya norma fundamental negara itu ketika kita dikaitkan dengan negara Indonesia itu adalah bagian dari adalah sama halnya seperti Pancasila sebagai stat fundamental norm. Nah, akan tetapi ketika kita lihat dari beberapa ahli yang lain, khususnya dari founding father kita, bahwasanya founding father kita dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar melalui sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, founding father kita tidak mengatakan bahwasanya Pancasila itu sebagai stat fundamental norm, melainkan mengatakan sebagai Grundslah atau pandangan hidup atau filosofi bangsa atau tujuan bangsa dan sebagainya yang teramu dalam satu Pancasila atau visi besar bangsa Indonesia ada dalam Pancasila. Itu founding father kita tidak menggunakan label atau klausa terkait Pancasila sebagai stat fundamental, melainkan sebagai Grundslah. Itu bagian dari yang disampaikan oleh founding father kita. Kemudian kelompok yang kedua itu ada stat Grundgesetz atau aturan dasar. Ya, ketika kita sandingkan menurut Hamid At-Tamimi bahwasanya stat Grundgesetz itu adalah aturan dasar ketika dikontekskan dengan negara Indonesia, yaitu sama halnya dengan undang-undang dasar atau konstitusi kita. Kemudian ada formal Gesetz yaitu undang-undang formal, ketika kita sandingkan yaitu sama halnya dengan undang-undang atau perpu. Kemudian ada kelompok yang keempat yaitu susah bacanya, Verordnung-Aussetzung atau aturan pelaksana atau aturan otonom seperti peraturan pemerintah, ada peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan kabupaten atau kota. Nah, terkait dengan norma hukum terkait dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm tidak hanya disampaikan oleh Hamid At-Tamimi, melainkan juga disampaikan oleh Natanegoro bahwasanya Pancasila itu merupakan bagian dari stat fundamental norm, yaitu sebagai norma fundamental negara yang bersifat abstrak, yang memuat nilai-nilai suatu norma itu sendiri. Namun, Jimli Asidiki di dalam kesimpulannya itu tidak menegaskan, karena sampai saat ini Jimli Asidiki dan Ali Shafat itu tidak secara tegas menyatakan bahwasanya Pancasila itu sebagai stat fundamental norm, tapi dia tidak berani untuk mengatakan Pancasila sebagai stat fundamental norm, melainkan dia perlu ada kajian-kajian lagi terkait dengan apakah Pancasila itu bagian dari stat fundamental norm yang disampaikan
naweski atau seperti apa, atau bersifat sebagai groundswell. Nah, mungkin itu saya tadi sudah menyampaikan. Saya tidak akan menyampaikan seperti hanya Mas Fayas secara sistematis dan struktur, melainkan saya menyampaikan secara merangkum dari hasil pemikiran dari Hans Kelsen itu sendiri. Atas perhatiannya, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi atas penyampaiannya sangat komprehensif sekali. Teman-teman, mungkin di sini aku sedikit ada dua poin menarik dari penyampaian tadi Mas Edi ya. Yang pertama itu Hans Kelsen dalam teorinya nomodinamis itu mengatakan kalau peraturan perundang-undangan itu harus bersifat apa yang seharusnya, bukan pada realita. Atau biasa kita mengenal ada des solens sama des seina. Hukum itu harus gasolen, bukan des sein. Kemudian yang poin kedua yang saya catat di sini, norma hukum itu harus berjenjang dan berlapis. Gitu. Kalau tidak berjenjang, tidak berlapis, maka tidak akan melahirkan validitas atau keabsahan suatu hukum. Oleh karenanya, ketika sudah berjenjang, berlapis, maka akan lahirlah hierarki peraturan undang-undangan, yaitu itu nanti akan menjadi acuan bagi suatu pemerintahan dalam menetapkan suatu peraturan undang-undangan. Oleh karenanya, tanpa menunggu waktu yang lama, karena ini kita sudah 16.48, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Mungkin akan kita batasi terlebih dahulu untuk 3 penanya. Silakan teman-teman bisa open kamera atau open mic. Silakan bagi yang sinyalnya buruk atau mungkin di by chat, dipersilahkan banget. Baik teman-teman, silakan bisa dimulai sesi tanya-jawabnya. Boleh juga menyampaikan tanggapan atau sanggahan atau kritikan mungkin untuk teori Hans Kelsen, teori hukum. Monggo, sebelum berbuka, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Atau kalau nggak ada, nanti aku sebut namanya. Silahkan bisa bertanya. Jangan lupa juga isi. Oke, halo Kelvin. Halo, Mas. Halo. Iya, Mas. Halo. Silakan Kelvin. Oke, Mas. Oke, aku mungkin sedikit kayak meminta pendapat kembali kepada Mas Fayas gitu terkait apa yang tadi dijelasin. Apakah pemahamanku ini udah ya kayaknya kayak sama seperti Mas Fayas gitu ya. Kan tadi kan seperti yang dibilang Mas Fayas, kalau Hans Kelsen itu kan membedakan konsep keadilan dengan hukum gitu. Jadi apakah kayak gini ya Mas ya? Apakah keadilan itu berbeda dengan hukum? Tetapi gini, apakah keadilan itu tidak untuk hukum? Terus apakah hukum itu ada untuk keadilan? Apakah gitu ya Mas ya? Soalnya tadi kan seperti yang dibilang Mas Fayas itu Hans Kelsen membedakan antara hukum dengan keadilan gitu. Mungkin itu sih Mas. Baik, silakan bisa langsung jawab, tidak apa-apa Mas Fayas. Oke, terima kasih Kelvin atas pertanyaannya. Coba tadi gimana kata-katanya Kelvin tadi yang 2? Keadilan ada bukan untuk hukum, tapi hukum itu ada untuk keadilan gitu Mas. Oke, terima kasih. Sudah saya dapat poinnya. Bab 2 di nomodinamis nomostatis itu dibahas juga berkaitan dengan hukum dan keadilan di halaman berapa ya? Di poin mengenai kriteria di konsep hukum. Nah, itu ada di halaman 17. Di halaman 13 itu hukum dan keadilan. Kemudian di halaman 17 konsep hukum dan keadilan. Sampai ke halaman ke 23 gitu ya. Jadi intinya dari pandangan hukum dan keadilan Hans Kelsen gitu. Jadi karena polanya Hans Kelsen itu dia memisahkan antara, atau dia hendak menemukan karakteristik antara hukum dan moral, dan moralitas gitu ya. Dalam artian dia hendak menemukan suatu karakteristik dari hukum gitu dibandingkan dengan moralitas dan agama, maka
pandangan dasarnya adalah memisahkan antara hukum dan moralitas gitu. Dan letak keadilan di sini, menurut Hans Kelsen itu dinilai sebagai sebuah bagian daripada moralitas itu sendiri. Karena menurut Hans Kelsen di bab 2 buku ini, itu keadilan itu lebih bersifat kepada judgment of values kalau nggak salah gitu ya. Jadi lebih kepada pengejacan daripada apa ya? Bukan justifikasi bahasanya, lebih kepada pengklaiman secara subjektif terhadap nilai-nilai gitu, sehingga lebih dekat kepada moral. Dalam artian kalau kita mudahkan bahasanya, keadilan antara satu subjek dengan lain itu sangat itu berbeda-beda gitu ya. Artinya keadilan menurut A belum tentu adil menurut B, keadilan menurut B belum tentu adil menurut D, keadilan menurut D belum tentu adil menurut A gitu. Artinya dengan perbedaan-perbedaan pandangan dan ukuran terkait keadilan ini, maka keadilan ini secara tidak langsung mempunyai sifat yang sama dengan moral, yang mana moral juga tidak memiliki suatu tolak ukur atau kepastian yang sama gitu. Artinya ketika Hans Kelsen itu hendak memisahkan antara hukum dan moral, maka hukum dan keadilan itu begitu juga gitu. Tetapi memang di sini dijelaskan juga bahwasanya atau misalnya lah hukum ketika misalnya kita melontarkan masalah sekarang ya, misalnya seperti Agustinus tadi, bahwasanya hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Atau sekarang kita itu sering menuntut bahwasanya undang-undang itu harus dibuat adil secara substantif. Undang-undang itu harus adil terhadap rakyat dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan terkait yang barusan saya lontarkan tadi itu dijawab oleh Hans Kelsen dalam konsep teori hukum murninya. Itu terkait dengan akomodasi nilai-nilai keadilan, aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Itu sudah final ketika dalam proses pembuatan suatu hukum, atau di sini hukum kita artikan sebagai undang-undang gitu ya. Misalnya gitu, tadi Mas Edi membahas mengenai pembentukan dan penghapusan gitu. Pembentukan dan penghapusan ya di poin norma dinamis. Nah, jadi letak keadilan yang hendak diupayakan itu berada pada wilayah pembentukan. Artinya misalnya kita sekarang mengenal prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, khususnya misalnya undang-undang gitu ada dari proses, saya lupa ya, pembentukan dan sebagainya sampai ke penetapan itu ya, sampai ke pengundangan, sampai ke penetapan, sampai ke pengesahan, sampai ke pengundangan. Nah, dalam tataran itulah nilai-nilai keadilan itu bisa masuk di dalamnya gitu. Nah, tetapi ketika hukum atau undang-undang itu sudah diimplementasikan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keadilan-keadilan. Apakah ini sudah adil? Apakah ini sudah sesuai dengan perspektif sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Hans Kelsen itu sudah tidak perlu dipertanyakan, karena seharusnya sudah clear dalam ranah pembentukan. Karena ketika masalah-masalah ini dipertanyakan kembali dalam wilayah hukum positif, hukum murni Hans Kelsen tadi, maka akan mengacaukan terhadap wilayah kepastian hukum atau sifat normativitas daripada undang-undang itu. Jadi memang secara konseptual memang dia memisahkan antara hukum dan keadilan. Tetapi bukan berarti menghapus sama sekali keadilan gitu, karena keadilan berada pada wilayah pembentukan. Kemudian ditambah lagi di dalam buku ini halaman 23 kalau tidak salah, bahwasanya keadilan itu dapat diartikan oleh Hans Kelsen karena dia juga mempunyai termin keadilan di dalamnya. Tetapi termin keadilan yang dimaksud dalam teori hukum murni atau pandangan Hans Kelsen itu sendiri adalah keadilan yang sifatnya legalitas, dan ini keadilan yang bisa diterima menurut dia. Karena makna keadilan dari legalitas adalah ketika suatu aturan atau suatu norma itu diberlakukan secara valid kepada baik secara material maupun secara personal kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi daripada norma itu sendiri. Sehingga ketika kita mengenal pidana pencurian gitu ya, maka diberikan dengan pasal yang setimpal, ataupun korupsi kemudian diberikan pasal undang-undang TPPK gitu ya, itu maka itu sudah sesuai atau sudah adil secara legalitas menurut saya. Nah, poinnya tadi, Vin. Poinnya keadilan itu memang dipisahkan untuk menemukan karakter hukum, tapi bukan berarti keadilan itu tidak ada. Keadilan itu dibuat dan selesai ketika dalam ranah pembentukan suatu norma atau suatu hukum itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, bagaimana Kelvin? Ya, Mas. Berarti intinya itu mengapa di sini Hans Kelsen membedakan antara keadilan dengan hukum,
karena mengingat sifat keadilan itu hampir sama seperti moral ya Mas, atau masih bersifat subjektif gitu. Sedangkan kalau Hans Kelsen itu berpendapat bahwasanya hukum itu adalah suatu hal yang pasti gitu loh, suatu hal yang pasti, sehingga hal pasti tersebut harus menuntut adanya keadilan. Mungkin kayak gitu nggak sih Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke Mas, siap-siap. Oke, baik. Calvin tadi sudah clear. Selanjutnya teman-teman yang lain silakan. Apabila ada pertanyaan, tanggapan. Sudah pukul 16.57. Ayo, teman-teman. Kalau enggak nanti tak tunjuk, tak sebut namanya. Hati-hati ya. Oke, Aisyah Nabila Taufika, silakan bisa. Oke, terima kasih Kak Bagus atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mungkin pertanyaan saya simpel aja ya. Ini pertanyaan saya khusus untuk Mas Edi, soalnya ini Mas Edi yang bahas tadi. Gini Mas, sebelumnya kan tadi Mas Edi menyebutkan bahwasannya kalau menurut Hans Kelsen itu bahwasannya norma hukum itu tidak hanya berjenjang-jenjang ya Mas, tapi kan ada berkelompok-kelompok seperti itu. Seperti ada status fundamental norm, lalu ada aturan dasar negara seperti konstitusi kita, ada undang-undang formal atau perpu, dan juga aturan pelaksana seperti itu. Namun saya sempat baca Mas di buku yang kita bedah ini ya, bahwasannya Hans Kelsen itu apa ya? Gimana sih menyebutkannya? Menyebutkan bahwasannya tuh ada contoh bahwasannya kalau Pancasila kita tuh sebenarnya tidak terlalu tepat disebut dengan status fundamental normas, tapi lebih tepat itu seperti proklamasi 17 Agustus. Tapi permasalahannya saya sedikit kesulitan gitu Mas memahami pembahasan yang ada di buku. Mungkin Mas Edi bisa menjelaskan kenapa Hans Kelsen lebih mungkin cenderung mengatakan bahwasannya proklamasi 17 Agustus itu lebih tepat sebagai status fundamental norm daripada Pancasila. Atau apa sih Mas indikator dari status fundamental norm seperti itu saja mungkin. Terima kasih Mas. Ya, saya ini klarifikasi bukan Hans Kelsen tapi Han Naweski. Jadi Han Naweski itu mengatakan bahwasanya norma hukum itu tidak bersifat, tidak berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, melainkan dia berkelompok-kelompok. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, itu penegasannya itu bukan dari Han Naweski atau Han Kelsen, melainkan itu argumentasi dari Jimli Asidiki dan Ali Safaat. Dia mengatakan bahwasanya ketika Pancasila itu sebagai stat fundamental norm itu tidak tepat, melainkan bagaimana jikalau terkait dengan proklamasi 17 Agustus itu sendiri. Nah, di dalam proklamasi 17 Agustus itu sendiri itu Jimli Asidiki dan Ali Safaat di dalam kesimpulan itu dia tidak menegaskan secara jelas bahwasanya proklamasi itu apakah dia masuk ke dalam bagian stat fundamental norm atau kepada Grunom. Nah, di sana kan Jimli Asidiki kan dalam kesimpulannya bahkan dia dengan kata-kata yang kurang dipahami dan kata-kata yang sedikit ambigu, dia pun sampai sekarang itu berpikiran bahwasanya untuk mengatakan bahwasanya proklamasi ataupun Pancasila itu sebagai stat fundamental itu belum pada kesimpulannya. Begitupun dengan proklamasi, karena proklamasi itu bagi saya atau menurut Jimli Asidiki bahwasanya proklamasi itu bukan bagian dari nilai-nilai tetapi bagian dari deklarasi untuk menyatakan bahwasanya negara kita sudah merdeka loh, kata seperti itu. Itu bukan bagian dari norma, kalau menurut itu hanya bersifat deklarasi dan sebagainya. Jadi pada kesimpulannya pun Jimli Asidiki itu masih bimbang terkait dengan apakah Pancasila itu bagian dari stat fundamental norm atau proklamasi dapat dikatakan sebagai stat fundamental norm. Tapi Jimli Asidiki dia tidak menjustifikasi kedua hal tersebut, melainkan dia masih
pikir lagi ke depannya yang dikatakan state fundamental now yang disampaikan Harnesk itu seperti apa, apakah konstitusi ataupun norma dasar kita atau groundslah kita, katanya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya afirmasi mungkin dari Vika. Ya kan, bagus. Oke, baik Mas Edi. Bagaimana Kak Vika, apakah sudah clear? Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, atau tanggapan terakhir. Dipersilakan untuk teman-teman. Mungkin Laila Andayani, silakan. Oke, sudah rasa. Baik, terima kasih banyak Kak Bagus. Jadi begini, saya ingin bertanya, apakah ada kaitannya hukum murni ini terhadap sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh bupati atau wali kota? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa Mas Fayas dan Mas Edi untuk turut menjawab. Silakan. Itu aja. Ke konteks apanya lah? Kan kalau sengketa pilkada sekarang kan, ya, menurut undang-undang desa kan diselesaikannya melalui, kalau saya nggak salah ya, itu kan diselesaikan oleh bupati gitu ya. Nah ini pertanyaannya itu posisi murni dalam konteks apa sih gitu? Halo Lela. Mungkin audionya Mas Fayas belum terlalu jelas. Halo, suara saya nggak jelas ya? Oke, ini udah clear. Tadi nggak jelas, sorry. Nah ini coba dikontekskan lagi. Maksudnya teori hukum murni itu ke sengketa pilkada yang seperti apa? Apakah ke penyelesaiannya yang melalui bupati gitu ya? Ataukah ke wilayah apa gitu yang kira-kira perlu dianalisis dengan teori hukum murni? Iya Kak, selesainya melalui bupati atau wali kota. Oke. Saya kalau dari poin ini, saya sebenarnya tidak ketemu ya kira-kira apa yang harus dianalisis. Tapi ketika melihat ke penyelesaian kita pilkades tadi, dengan pertimbangan teori hukum murni Skelsen, itu mungkin bisa diartikan secara positifis gitu. Artinya dalam penyelesaian sengketa pilkades, maka dalam hal ini lebih ditekankan kepada apa yang sudah diatur dalam undang-undang desa itu sendiri. Dalam artian ketika kita berbicara pada wilayah hukum murni, maka aspek-aspek yang dinilai desa itu mempunyai nilai-nilai kebudayaan, mempunyai nilai-nilai apa ya kalau desa itu. Kan dia mempunyai yang namanya hak rekognisi terkait dengan kebudayaan lokal desa dan sebagainya. Ada yang mengatakan mempunyai otonomi desa dan sebagainya. Nah, wilayah-wilayah ini tidak lantas dipertanyakan lagi dalam penyelesaian sengketa pilkades itu sendiri. Karena memang sudah ada instrumen atau mekanisme hukum yang diatur oleh pembuat peraturan perundangan atau pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, di dalam mekanisme undang-undang desa itu sendiri, yakni penyelesaian sengketanya melalui bupati. Itu apabila kita menyorot secara permukaan daripada teori hukum murni. Konsepnya kemudian seperti itu. Lalu ketika ada dirasa gitu ya, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pilkades yang ada sekarang gitu, yang jika dirasa penyelesaian melalui bupati itu kurang memenuhi terhadap nilai-nilai nilai-nilai yang dikatakan sebagai suatu fakta gitu ya, seperti nilai-nilai sosial dan sebagainya, kemudian moralitas, kemudian tolak ukur budaya dan sebagainya gitu. Nah, ketika dirasa ada permasalahan yang tidak sesuai dengan ini, maka pure of law atau teori positivisme hukumnya Hans Kelsen ini itu tidak menyentuh pada ranah itu. Tetapi memang masih dapat kaidah ini ketika dirasa tidak sesuai itu untuk diubah masih ada, yakni melalui prosedur perubahan undang-undang gitu ya, yang mana bagi saya prosedur perubahan undang-undang itu bisa dikatakan juga sebagai upaya pemenuhan terhadap
aspek-aspek normativitas hukum gitu ya. Karena kan prosedur undang-undang juga sudah ditetapkan di dalam undang-undang misalnya dalam pembentukannya di dalam Undang-Undang 12 2011 atau di dalam Undang-Undang MD 3, kemudian dalam pengujiannya sudah ditetapkan di Undang-Undang MK gitu. Dalam artian ketika ada nilai-nilai yang dirasa tidak sesuai, maka perubahannya adalah melalui mekanisme-mekanisme yang sudah diatur secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada gitu. Dan di dalam prosedur perubahan perundang-undangan tadi itu barulah dipersoalkan ataupun dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai yang sifatnya non hukum gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya masih kurang paham ya yang Lela maksudkan ini lebih ke apanya, lebih ke problem apa yang harus disorot dengan teori hukum murni. Itu kurang lebih ya Lela ya. Nanti Edi monggo lanjutkan Ed. Silakan Mas Edi. Oke, terima kasih Mbak Lela tadi pertanyaannya. Kalau kita lihat dari teori hukum murni terkait dengan penyelesaian sengketa pilkades oleh bupati. Nah, ketika kita misalkan di Undang-Undang Desa itu sudah mengatur bahwasanya tadi sudah disampaikan sama Pak juga bahwasanya penyelesaian sengketa pilkades dilakukan oleh bupati ya ketika di dalam undang-undang sudah dikatakan seperti itu sudah sesuai dengan teori hukum murni. Tetapi karena sampai saat ini belum ada lembaga khusus yang menangani kasus sengketa pilkades, misalkan ketika ditarik ke pusat, misalkan PHPU dan PHKada itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi oleh lembaga peradilan. Nah di sini kan ketika kita lihat bahwasanya bupati yang menyelesaikan sengketa pilkada di mana bupati membentuk tim, baik itu tim khusus maupun tim apa untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Namun ketika kita lihat dari segi positivisme hukum murni, yaitu sudah sesuai karena sesuai dengan teks atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Namun ketika kita berbicara tentang sosiologikal jurispruden atau terkait dengan hukum yang seharusnya, apakah terkait dengan penyelesaian sengketa pilkades itu harus dilaksanakan oleh bupati atau tidak, mungkin itu lebih kepada diskursus yang perlu kita kaji lagi terkait dengan idealkah apakah bupati itu mengatasi pilkades tersebut. Namun untuk terkait bicara tentang futuristik ke depan ya mungkin itu perlu didiskusikan lagi. Namun untuk sampai saat ini karena belum ada permasalahan dari desa-desa, dari masing-masing desa terkait dengan penyelesaian sengketa pilkades ya mungkin fine-fine saja dilakukan oleh bupati itu sendiri. Nah, mungkin karena ini kan kacamata positivisme atau hukum murni ya kita sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Karena itu sudah ada ukuran-ukurannya, sudah ada tolak ukur ketika ditetapkan seperti ini, konsekuensinya seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu saja Mbak Lela. Bagus, silakan. Oke, terima kasih Mas Edi. Dari Lela, bagaimana apakah sudah clear? Halo Lela. Saya Edi. Oke, berhubung sekarang sudah pukul 17.10, maka berakhirlah diskusi kita. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti rangkaian acara bedah pemikiran tokoh dari awal sampai akhir. Yang mana sebelum menanti berbuka puasa pasti teman-teman kan seharusnya digunakan untuk istirahat atau untuk ibadah. Tapi ini digunakan untuk diskusi, sama-sama bernilai ibadah ya, begitu. Di sini saya mau ngambil 2 poin dari konklusi Mas Fayaz dan Mas Edi tadi, bahwa hukum yang ada di teori hukum yang sekalian pertama, bahwa hukum dan keadilan itu memang dipisahkan, tapi bukan berarti terpisah dan tidak berkaitan. Karena dalam pembentukan hukum itu sendirilah akan menciptakan suatu keadilan. Kemudian dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan itu harus dibuktikan dengan validitas atau keabsahan seperti itu. Jadi tidak asal muasal membentuk, tetapi dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai tolak ukur, maka jadilah suatu peraturan perundang-undangan menjadi rujukan. Jadi apa yang adil apa yang tertuang di dalam undang-undang. Mungkin untuk mengakhiri diskusi kita kali ini saya akhiri dengan suatu adagium
yaitu ekum et bonum est leg legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri, namun sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berfoto bersama untuk meninggalkan bekas bekas kenangan lah untuk kita bareng-bareng berdiskusi pada sore hari ini. Silakan semuanya bisa open kamera. Kalau nggak open kamera nggak bisa dokumentasi nanti. Ayo, Sahzan, Umi, Bayhaki, Laila, Rizko, Dina, Osama, Samsul, silakan. Ayo, belum banyak yang open cam ini. Calvin, silakan nanti bisa ini ya di SS. Oke Mas, siap. Yuk pada on cam yuk teman-teman yuk. Oke, ayo masih banyak yang belum on cam. Dina, Osama, Samsul, Rohmatin, Laila. Oh, Rizka itu di mana, Riz? Jalan tuh. Oh, oke. Stay safe ya. Buka. Oke Mas, dihitungin aja Mas. Oke, Mas Bagus, dihitungin aja Mas. Ya. Slide 1, 2, 3. Oke, slide 1, 2, 3. Oke. Slide 3, 1, 2, 3. Mantap. Berarti konstitusi. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Oke, terima kasih teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama. Makasih Mas Bagus, Mas Faiz, Mas Hedi, dan teman-teman semua. Bagus. Makasih juga teman-teman ya yang dapat ikutan.